Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video tentang meteorologi industri. Meteorologi industri. Pengertian meteorologi industri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometrik suatu produk menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati hasil yang sebenarnya. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang belum diketahui dengan suatu besaran yang standar. Besaran adalah standar yang digunakan dalam pengukuran. Besaran terdiri dari dua jenis. Besaran pokok yaitu 1. Besaran yang sesuai dengan standar internasional, berdiri sendiri dan dapat dijadikan acuan. 2. Besaran turunan yaitu besaran yang diperoleh dari beberapa variabel dalam bentuk persamaan. Syarat-syarat besaran adalah dapat didefinisikan secara fisik, dapat digunakan di mana saja, tidak berubah terhadap waktu agar bisa diukur, maka suatu produk harus mempunyai karakteristik geometrik antara lain dimensi, possible, bentuk, kualitas, permukaan. Jenis-jenis pengukuran dalam meteorologi industri: pengukuran linear, pengukuran sudut, pengukuran perataan, dan pengukuran profil. Pengukuran ulir, pengukuran roda gigi, pengukuran posisi ukuran, kekerasan permukaan. Jenis alat ukur berdasarkan sifat aslinya dapat dibedakan atas 1. Alat ukur langsung, yaitu alat ukur yang dilengkapi dengan skala ukur yang lengkap sehingga hasil pengukuran dapat langsung diperoleh. Contohnya jangka sorong, mikrometer alat ukur. 2. Pembandingan, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur beda ukuran suatu produk dengan ukuran dasar produk yang telah diperkirakan terlebih dahulu dengan blok ukur, contohnya dial, indikator alat. 3. Ukur standar, yaitu alat ukur yang hanya dilengkapi dengan suatu skala nominal, tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung dan digunakan untuk alat kalibrasi dari alat ukur lainnya, contohnya blok ukur. 4. Alat ukur kalibran atas, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk menunjukkan apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar dari daerah toleransi produk tersebut, contohnya kaliber lubang dan kaliber poros. 4. Alat ukur bantu, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk membantu dalam proses pengukuran. Sebenarnya alat ini tidak bisa mengukur objek, namun karena pertamanya yang sangat penting dalam pengukuran, maka alat ini dinamakan juga dengan alat ukur, contohnya meja, rata, standar, magicik, batang lurus. Berdasarkan sifat turunannya dapat dibedakan atas alat ukur khususnya, yaitu alat ukur yang dibuat khusus untuk mengukur geometri yang khas, misalnya kekerasan permukaan, kebulatan, profil gigi pada roda gigi. Alat ukur jenis ini dapat dilengkapi skala dan dilengkapi alat pencatatan atau penganalisis data, contohnya alat ukur roda gigi. Alat ukur koordinator, yaitu alat ukur yang dimiliki sensor yang dapat digerakkan dalam ruang, digunakan untuk menentukan posisi, contohnya alat ukur posisi berdasarkan prinsip kerjanya dibedakan atas alat ukur yang mekanik, alat ukur elektrolit, ukur optikal, ukur pneumatikan, ukur hidrolik, dan aerodinamika konstruksi umum. Dari alat ukur sensornya, bagian alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan objek ukur terdiri dari sensor mekanik, sensor optik, sensor fenomena pengubahan, yaitu bagian alat ukur yang berfungsi mengubah sinyal yang
dirasakan oleh sensor menjadi besaran yang berukur terdiri dari pengubah mekanik, pengubah opti mekanik, pengubah elektro, pengubah opto elektro, pengubah fenomeka, pengubah opti pengunjuk, yaitu bagian alat ukur yang berfungsi menunjukkan harga pengukuran terdiri dari penunjuk skala O, skala linear O, skala melengkung tunjuk digital, digital mekaniku, digital elektrik. Adapun sifat dari alat ukur: 1. Rantai kalibrasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk bisa dilakukan tingkatan kalibrasian. Tingkatan tersebut adalah kalibrasi alat ukur kerja dengan alat ukur standar kerja, kalibrasi alat ukur standar kerja dengan alat ukur standar, kalibrasi alat ukur standar dengan alat ukur standar nasional, kalibrasi alat ukur standar nasional dengan alat ukur standar internasional. Kepercayaan, yaitu kemampuan alat ukur untuk dapat merasakan keberadaan yang alat berfungsi kecil dari harga pengukuran, mampu membaca kemampuan sistem petunjuk dari alat ukur untuk memberikan harga pengukuran yang jelas dan berarti. Historinya, yaitu penyimpanan dari harga ukur yang terdiri sewaktu dilakukan pengukuran secara kontinu dari dua arah yang berlawanan. Pergeserannya, yaitu terjadinya perubahan posisi pada penunjuk harga ukur sementara sensor tidak merasakan sinyal atau perbedaan. Kepastian terjadi apabila sensor telah memberikan sinyal namun penunjuk tidak menunjukkan perubahan pada harga ukur. Kestabilan Moseley, kemampuan alat ukur untuk kembali ke posisi 0 ketika sensor tidak lagi bekerja. Penggabungan, yaitu suatu kondisi alat ukur di mana jarum penunjuk tidak menunjukkan harga ukur yang konstan, dengan kata lain penunjuk selalu berubah posisi atau bergerak. Sifat dari pengukuran: ketelitian akurcik, yaitu kemampuan alat untuk memberikan nilai yang mendekati harga yang sebenarnya ditetapkan. Precision, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang sama dari beberapa pengukuran yang dilakukan cermatan. Solution, yaitu skala terkecil yang mampu dibaca oleh alat ukur. Metode pengukuran dalam metodologi industri. 1. Pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur langsung di mana hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung. 2. Pengukuran tak langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur standar di mana hasil pengukuran tidak dapat diperoleh secara langsung. 3. Pengukuran dengan kaliber batas, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dimensi suatu produk berada di dalam suatu luar daerah referensi produk tersebut. Jangka sorong. Fungsi jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketinggian 0,1 mm, rahan tetap dan rahan geser atas untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin pipa dan lain-lain. Rangkai ukur di bagian bawah untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Cara membaca jangka sorong. Pertama-tama, siapkan objek yang kalian ingin tahu berapa diameternya. Kedua, buka rahang geser jangka sorong ke sebelah kanan untuk memudahkan masukkan benda yang akan diukur. 3. Geser lagi rahang ke sebelah kiri dengan rapat agar mendapatkan hasil pengukuran yang optimal. Keempat, ada dua angka 0 pada jangka sorong di samping. Yang pertama pada skala atas ujung kiri, yang kedua baris bawahnya agak tengah. Yang kelima, perhatikan garis pertama sebelum angka 0 yang bawah skala utama. Keenam, perhatikan garis yang berhempit antara skala atas dan skala bawah, skala nominus. Cari yang menyambung lurus dengan garis dari skala nominus. 7.
Setelah itu hasil jangka sorong sudah dapat dibaca. Jumlahkan dua angka yang didapat. Mikrometer. Mikrometer skrup adalah sebuah alat besaran panjang yang cukup persis. Mikrometer mempunyai tingkat penelitian hingga 0,01 mm. Penggunaan mikrometer skrup biasanya untuk mengukur diameter benda melingkar yang kecil seperti kawat atau kabel. Poros tetap yaitu poros ujung yang digerak, poros geser, poros yang bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Skala utama salam 1 mm, skala nominus atau skala putar. Pergerakan poros geser mengunci rahet sama seperti poros geser tapi lebih kecil berbentuk.